Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah yang mana subuh ini kembali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, rahmatnya beserta karunia-Nya, sehingga pada subuh ini kembali kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini, yakninya untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah sudah kita lanjutkan tadi dengan membaca Al-Quran secara bersama, dan sebentar lagi akan kita terus tambah ilmu kita ini untuk mempersiapkan kehidupan kita menuju alam akhirat nanti. Maka daripada itu marilah kita terus bersyukur, karena setiap kita bersyukur pasti Allah akan selalu menambah nikmat kepada kita. Salawat dan salam yang kita untukkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak-bapak, Ibu jemaah subuh barokah yang muliakan Allah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk dengan acara kita pada subuh ini, yaitu ilmu yang akan diberikan oleh Ustaz kita, Ustaz Haji Abdul Wahab. Saja kepada Ustaz kita persilakan.
Lalu Allah itu lain nampak. Enggak. Allah itu enggak nampak. Memang dikatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kamu tidak bisa mencapainya dengan penglihatan mata. Lalu sementara Allah itu dikatakan az-zahiru wal batinu, al-awwalu wal akhiru. Allah itu dia yang zahir, dia yang batin, dia yang awal, dia yang akhir. Allah itu bukan batin saja, tapi dikatakan zahir. Al-zahiru wal batin. Dia zahir, dia batin, dia awal, dia akhir. Nah, untuk itu ternyata Allah menyatakan dia menampakkan tanda-tanda kekuasaannya, kebesarannya di segala ufuk dan juga di dalam diri manusia. Maka muncul ungkapan para ahli hikmah, apa katanya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Ternyata untuk mengenal Tuhan, kita harus mengenal alam semesta keluar dan mengenal diri sendiri ke dalam. Ketika kita kenal alam semesta di luar diri kita, kita akan kenal dengan Tuhan. Ketika kita kenal diri kita ke dalam, maka kita akan kenal dengan Tuhan. Muncullah mutiara kata dari para hikmah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan dunia. Kenal dengan diri itu bahasa awaknya apa itu? Bahasa awaknya, bahasa Padangnya, bahasa Minangnya. Tahu diri. Tahu diri, tahu diri. Jadi siapa yang tahu dia dirinya, tahu dia Tuhan. Kurang tidak tahu dia Tuhan berarti tidak tahu. Ya kan? Jadi tidak tahu dia Tuhan berarti tidak tahu diri. Kan kalau dibagi oleh apa itu? Sebenarnya memang itu, sebenarnya memang itu. Karena itulah disusun deh orang-orang yang pikiran jernih gitu. Nah, kalau itu kita kenal diri kita itu. Yang pertama, secara garis besar diri manusia itu terdiri dari 3 poin. Ini kita berikan pendalaman. Bapak Ibu. Yang pertama diri kita itu apa itu? Fisik. Persamaannya apa itu? Badan. Persamaannya lagi tubuh. Persamaannya lagi raga. Persamaannya lagi jasad. Persamaannya lagi jasmani. Jadi ke disiko, kalau di baju di orang tutup disiko begitu. Jasabuilah raga, jasabuilah badan, jasabuilah fisik, jasabuilah jasmani, dan jasabuit berarti di situ. Nah, yang kedua apa? Jiwa. Yang ketiga ruh. Yang fisik kok lain nampak. Yang jiwa kok lain nampak. Anda. Yang ruh kok lain nampak. Yang di pada nawas banyak tak nampak. Apa tadi? Tuhan itu tak nampak lewat. Tetapi bagi orang yang berakal itu jelas, Tuhan itu jelas bagi orang berakal karena az-zahir. Nah, Bapak Ibu, fisik yang nampak ini. Lalu apa
apa bedanya jiwa dan ruh? Dia sama-sama tidak nampak. Apa bedanya? Untuk itu nanti yang akan bertanggung jawab kepada Allah, yang akan bertanggung jawab itu fisik, jiwa atau ruh? Ruh yang bertanggung jawab. Sekarang ruh itu, coba kita lihat, kita disuruh beribadah, kita ditetapkan sholat, diwajibkan sholat kepada kita, itu karena ada ruh apa karena ada jiwa? Nah, coba cerita itu. Orang yang lahir, anak yang kete itu, lah ruhnya itu, lah sempurna jiwanya, belum, sholat belum dibebankan, sholat belum dibebankan, puasa belum dibebankan. Kapan dia diwajibkan sholat? Balik berakal. Nah, sudah sempurna akalnya, dan akal itu bahagian dari jiwa. Jiwa itu akal, hati, nafsu. Kalau dibagi lagi ini ada 3 itu: akal, hati, dan itu yang jiwa itu. Lalu yang ruh ini apa? Ruh ini alat hidup. Untuk itu ada ruh yang hidup, tidak ada ruh mati. Jadi ruh itu barangkali masuknya ke tubuh awak. Ruh itu masuknya ke tubuh awak barangkali. Aja ruh gua. Ada. Kalau aja masuknya aja mati. Lalu mati. Nah, ketika awak lalu ruh ada dalam atau kedua? Apa? Ketika awak lalu ruh itu di dalam apa di luar? Di dalam. Kalau keluar mati. Jadi ruh itu gejalanya ruh itu, tapi gejala itu nafas. Kan nafasnya turun-turunannya itu, berarti ada ruh gitu. Walaupun pada akhirnya nanti ada juga yang nafasnya tidak ada, tapi ruhnya masih ada. Nah, Bapak Ibu, jadi yang akan bertanggung jawab itu nanti adalah jiwa. Sedangkan ruh itu kita tidak bisa apa-apa dengannya, karena dia alat hidup. Dia tidak bisa kita masukkan ke dalam diri kita tidak bisa mengeluarkannya sendiri, kita masukkan, tidak bisa. Kita tidak ada bisa mengapa-ngapa dengan ruh itu, karena dia alat hidup. Itu Tuhan yang melakukannya. Nah, untuk itu yang bisa kita latih, yang bisa kita pelajari, yang kita ajari, yang kita latih, yang kita bentuk, 2 ini, fisik dan jiwa. Dua itu cuma. Sedangkan ruh ini tidak bisa kita latih, tidak bisa kita apakan, tidak. Yang bisa hanyalah fisik dan jiwa. Nah, itu sebabnya dalam lagu Indonesia Raya bunyinya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa sama-sama, 1, 2, 3. Untuk Indonesia Raya. Nah, itu pengarangnya apa? Sangat punya itu. Mungkin dalam keilmuan pengarangnya. Kayak Superman ya Pak. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, bangunlah ruhnya. Kayak kan ada. Jadi badan dan jiwa. Untuk itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu 2 yang bisa kita latih. Sekarang, Bapak Ibu, kita lihat badan kita itu dari apa? Itu yang fisik, itu. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah, dialah yang menciptakan kamu
kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Itu. Nah, jadi pertama wahai itu kan lemah itu. Sianan begitulah dia langsung takak. Maka tidak ya, makan saya tidak bisa, merangkak saya tidak bisa, lemah. Kemudian secara berangsur dijadikan dia kuat. Kemudian setelah kuat, taruh berlari, taruh berjalan, taruh menjunjung, taruh menjinjam, taruh apa semacam. Berapa jalan itu kemudian lemah kembali. Nah, makanya mereka itu di awal makanannya itu yang lunak-lunak. ASI sudah itu berangsur menjadi bubur, sudah itu berangsur jadi nasi, tim sudah itu berangsur jadi nasi, sudah itu baru masuk jariang, baru masuk ke bubur apa semacam. Nah, di gua lah tua mulai lo yang lunak-lunak tu aja. Mulai lunak-lunak tu aja. Bapak Ibu, Allah bercerita begitu. Jadi, nah kini tu awak sedang naik ke kuit ini tu apa? Atau menuju lemah ini? lemah. Tahu dirinya? Tahu diri. Jadi sedang menuju kepada lemah. Apa lah dari lemah menjadi kuat. Jadi lah ibu-ibu tu kalau belanja pasar barang dan yang itu, banyak pasar itu. 3 sampai asal dan jawaban begitu. Yang barang kuenya. Nah besok latih berisiko kita kalau dia menjijak sampai asal itu. Enggak kan? Iya. Dan berubah. Nah bayangkan ini. Jadi kalau kita kaji ke dalam tubuh kita, fisik digabung dengan jiwa, di situ luar biasa. Coba kita lihat, Bapak Ibu. Sehingganya kalau dikaji ke dalam diri manusia, misalnya di dalam tubuh itu alat pencernaan. Kalau alat pencernaan itu mulai dari mulut, kerongkongan, terus ke lambung. Kita mantan makanan itu sampai macam mantan makanan sampai mulai kan kunyah itu ditelan kan sampai situ. Nah latimu di dalam parit lain satu jawaban. Lalu kita makan itu ada enzim-enzim di mulut yang akan membunuh bakteri-bakteri, yang akan membantu melumatkan makanan. Disediakan di dalamnya gigi, kemudian disediakan katup di dalamnya itu. Nah, kalau awak melulu, kau tak buka. Kalau awak menampas itu ada. Padahal itu satu apa itu, tapi ada katupnya di situ. Sudah masuk makanan itu ke dalam lambung, awak ada satu-satu air. Nah, Bapak Ibu, masuk nasi. Sudah itu ada orang mantan lontong, makanlah. Ada orang mantan kerupuk, makanlah. Apa? Pisang, dimakanlah kan. Nah, di dalam itu banyak kotak-kotaknya atau cie saja itu. Cie saja itu. Kan kalau banyak kotak, aku dan masuk yang sekian tadi diolah siko. Aku dan masuk sesudah itu diolah siko. Yang masuk juga diolah siko. Kayak kan seperti itu tuh. Ikut tak cie itu saja. Nah, cie itu saja itu diolah. Kalau siap diolah oleh 30. Kalau siap diolah oleh 30. Dia bukan ditunduk air, itu gabungnya sadonya. Makanya di lambung kita itu terjadilah suatu kesibukan yang super sibuk, melebihi kesibukan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi Bandara Soekarno-Hatta itu berapa per menit itu pesawat itu mendarat, pesawat itu naik gitu. Di dalam paru itu seluruh itu. Nah kemudian diolah dalam sekian lama, dipisahkan yang baik dan yang tidak baik. Yang tidak baik dia lewat belakang. Kemudian yang baiknya itu didistribusikan oleh perut itu. Mata, kamu perlu apa mata? Perlu vitamin
vitamin A dikirim melalui darah kamu itu. Bibir kamu perlu apa? Perlu vitamin C dikirim itu ke bibir oleh darah itu. Dan itu tidak pernah salah. Nah, Bapak Ibu, siapa yang mengatur itu? Allah. Allah yang mengatur. Makanya Allah berperan Allah di situ. Dia sudah langsung menangani sendiri, tidak melibatkan awaknya. Tapi kalau tadi menyediakan makanan, lain melibatkan awak. Menyediakan tadi sampai ke dalam murid. Tiba dalam murid, tidak ada lagi upaya kita sedikit pun. Itu adalah Allah saja. Nah, orang yang memahami itu secara mendalam, itu terjadi keunikan-keunikan luar biasa di dalamnya. Kalau dilihatkan gambarnya, dilihatkan apa yang terjadi keunikan. Orang yang memikirkan itu baginya Allah itu nyata, maka muncullah rasa syukur, rasa terima kasih. Nanti di mana tahunya bahwa itu luar biasa nilainya, Bapak Ibu. Ada orang dan tak namo seleronya makan, tak makan dah 2 hari, 3 hari, sampai hari. Ada yang mana itu? Nah, akhirnya apa badannya? Kejadinya. Atau lain namo makan seleronya, namo makan, tapi tidak namo keluar. Makan lain namo. Kedua ada tamu ada orang ada itu, bawa ke rumah sakit, ada datang sampai operasi itu, ada yang datang mau kedua buang air kadang, ada yang datang mau kedua buang air ketek, ada yang datang mau kedua buang air manangan. Itu kan buang air ketika itu. Nah, orang yang tidak bisa buang air itu dibawa ke rumah sakit, ada yang sampai operasi itu. Berapa biaya itu? Kalau itu terganggu. Nah, dengan adanya lancar-lancar saja ampunan uang makan bisa dikirim ke seluruh penjuru tubuh yang baik-baiknya, dan dengan bisa kita keluar dengan sistem-sistem yang sudah terbangun dalam tubuh kita oleh Allah. Itu perlu kita syukuri. Makanya Bapak Ibu, ini kaitannya sesudah kita makan apa yang dibaca. Alhamdulillah. Timbul rasa syukur. Awal apa negeri makan atau selero namun apa alat pencernaan ada pula, dan sampai masuk ke dalam dengan selamat sentosa. Begitu dia masuk, itu peran Allah luar biasa, maka mengucapkan alhamdulillah penuh kesadaran. Sesungguhnya orang itu mengenal Allah dengan mengenal dirinya tadi. Nah, begitu untuk mengeluarkannya yang tidak baik ini, yang baik sudah diopor ke seluruh penjuru tubuh kita, yang dalam bentuk vitamin ini, vitamin itu, yang bentuk kalsium, yang bentuk ini, bentuk itu, segala macam. Yang tidak baiknya dikeluarkan. Keluar. Setelah mengeluarkannya, ada tidak mengucapkan alhamdulillah? Kan alhamdulillahilladzi asabal adza wa afani. Kan itu tuh. Jadi setelah keluar dari Abu Taga sejenak, bersyukurlah kepada Allah dengan sistem yang Allah bentuk dalam diri kita, lain lancar-lancar keduanya. Itu bersyukur kepada Allah. Makanya orang yang mengenal dirinya, dia akan mengenal, akan bersyukur dari setiap gerakan-gerakan itu. Nah, kalau dia tidak mengenal Tuhannya, tidak tahu dia Tuhannya, berarti tidak tahu diri. Itu kayak gitu. Nah, jadi bisu itu sebagai apa? Rasakan nikmat apa itu, bisa makan, bisa minum, bisa rasakan. Kemudian rasakan kita bersyukur kepada Allah itu dengan baca alhamdulillah. Kalimatnya pendek tapi pemaknaannya di dalam kepala kita sungguh bisa lebar selebar-lebarnya. Dan begitu juga ketika mengeluarkannya, setelah itu pujilah Allah, alhamdulillahilladzi asabal adza wa afani.
Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sakit dariku dan telah menyehatkan aku. Leyap apa itu? Baik. Dapat. Mana Ustaz asal muka? Ada. Ustaz. Ya Ustaz. Cari rekod dia kok. Di Google doanya itu latihan di pintu, jadi latihan di kamar atau jadi di WC di luar itu, begitulah di luar ucapan itu setiap jadi sehingga itu bersyukur di dua. Yang banyak yang lainnya, tapi ikut saja dulu yang kita kaji hari jam 6 lewat daripada yang besok. Nah, semoga yang hari kita akan semakin kenal dengan Allah, dengan mengenal diri. Berikut kita akan mencari keluar yang luas dan melihat pula ke dalam yang lebih luas lagi. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya ada. Nggak ada ya kan? Iya, ada. Itu apa ayat? Ayat. Jadi gimana caranya Pak? Ya, artinya tidak ada yang menungguinya, tidak ada yang kemudian darinya. Makanya kan Kak Jaki nggak ada awal, padahal sama-sama nggak ada. Di mana di awalnya? Ini awal itu apa itu? Iya, Alhamdulillah, Bapak Ibu, terima kasih ucapan para ustaz kita yang sudah menyampaikan ilmu dan dapat kita. Mudah-mudahan kita bisa mengenal diri kita sehingga kita bisa mengenal Allah yang Maha menciptakan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, infak subuh kita pada subuh ini kita dapatkan jumlah 292.000 rupiah. 292.000 rupiah. Kemudian Bapak Ibu, yang kami sampaikan bahwasanya insyaallah nanti malam sudah salat maghrib kita akan lanjutkan pelajaran tafsir kita. Bagi bapak dan ibu yang ingin ikut silakan hadir nanti sesudah salat maghrib. Itu ada doa Yesus ya. Karena dia secara Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kalau kita lihat masjid kita sudah mulai berbenah. Mudah-mudahan segera AC kita dipasang sehingga kenyamanan terasa dalam kita melaksanakan ibadah. Alhamdulillah donatur yaitu untuk pemasangan pintu dan persiapan untuk pemasangan AC yaitu dari Bapak Dr. John Effendi atau Bu Epi yaitu sebanyak 15 juta. Alhamdulillah, doakan kepada Allah. Mudah-mudahan infak yang sudah diberikan oleh beliau hendaknya menjadi sedekah jariah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin yang bisa kami sampaikan. Bila kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.